I think he's at it again. Don't you? Why? I can. You can. What? You just got me killed by Sir Testicular. The therapist What said the you weren't fuck? supposed to be playing this Fucking game anyway. There's business. Fuck off, okay? This is why. Then go away. God damn! People like you aren't supposed to play this. Fuck you! I'm pissed! Fuck! Holy shit! Fuck! Kirsten! Stop! Stop! Kirsten! Quit! 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 Hai kalian generasi yang haus literasi. Coba kalian jelasin kenapa kalau orang main game itu banyak banget yang gak bisa nyantai. Kenapa alasannya? Level gregetnya itu sampai bisa ngebuat pemainnya itu sampai emosi banget. Bahkan sampai ada yang cari ribut di dunia nyata ya. Apalagi kalau gamenya itu game kompetitif. Biasanya nih, kalau lewat observasi yang gue lihat dan termasuk pengalaman pribadi juga, itu kalau udah dapet tim yang gak selevel sama kita, itu pastinya jadinya bakal toxic. Pastinya dari kalian yang pernah main game pernah ngerasain hal ini dan hal ini memang normal ya terjadi. Tapi gue rasa hal ini juga bisa ngebuat menjadi hal yang membahayakan karena ini tuh bisa jadi efek jangka panjang yang buruk yang bahkan bisa mempengaruhi kepribadian kita. Dan di sini gue mau bahas variabel-variabel apa aja yang bisa nge-trigger orang sampai jadi emosian kagak karuan begini. Dan gimana yang bisa dilakukan untuk mengurangi level toksik dari main game ini. So, let's take a closer look. Main game sampai ngajak ribut di dunia nyata. Ini kejadian yang bahkan terjadi waktu game-game ini cuma bisa diakses dari warnet ya. Buat kalian yang nggak tahu dan nggak relate warnet itu apa, itu singkatan dari warung internet. Atau yang di Korea atau di Jepang itu yang masih ada sampai sekarang, itu namanya internet cafe. Kalau di Indonesia sih kayaknya udah jarang ya. Udah pada pakai internet semua di rumah. Jadi warnet itu apa? Itu tuh suatu tempat yang isinya tuh komputer semua. Dan orang bisa main pakai koneksi LAN. Jadinya lebih cepet. Jadi di situ orang biasanya pada main game bareng-bareng. Nah di sini ada kejadian nyata yang gue mau ceritain dulu sebelum gue jelasin dan masuk ke topik videonya ya. Jadi dulu di suatu warnet, ada orang di sebelah gue main Dota. Kalian pasti tahu lah ya Dota tuh apa. Apalagi waktu zaman warnet itu booming banget yang namanya Dota. Dan kondisinya waktu itu, di situ dia habis kalah main game karena mereka itu satu tim dan saling nyala-nyalahin. Masalah skill lah ya, mereka saling nyala-nyalahinnya. Secara konteks, jadi warnetnya itu ada 3 lantai. Jadi nggak ketahuan tuh secara langsung yang mereka chat itu, mereka tuh chat-chatannya di posisinya di mana. Dan orang yang di chat itu sampai ngomong kalau mau ribut dia udah siap. Dan orang di sebelah gue ini masih tetap bacotin orang itu aja. Tetap ngetik. Yang buat kocak itu, jadi ada orang yang turun dari lantai atas dan kelihatan nyariin posisi orang yang ada di sebelah gue ini. Yaitu di lantai yang di bawahnya. Gue sih diem aja ya. Tapi ini orang sebelah gue ini nampaknya cukup kaget. Kalau dia beneran disamperin dan sempet ngomong anjir. Lepas gitu ya. Jadi gue rasa dia juga gak nyangka kalau bakalan ribut beneran karena main game doang. Yang pada saat itu kelihatannya kayak sepele dan cukup absurd ya. Jadinya supaya bisa kabur dari situasi itu, dia tetap ngetik supaya gak ketahuan dia orangnya. Dia tetap nantangin tuh lewat keyboard kalau dia itu ada di lantai paling bawah. Dan waktu orang yang nyariin dia itu balik lagi buat ngecek pesennya, ya udah akhirnya ya dia hilang-hilang aja dan gak terjadi apa-apa. Karena orang di sebelah gue itu udah sempet kabur duluan. Orangnya ya akhirnya selamat dan akhirnya nggak terjadi apa-apa. Orang yang di sebelah gue ini itu adalah teman gue. Jadi itu alasan gue juga bisa ceritain detail begini karena itu pengalaman pribadi dia. Oke, sekarang gue mau masuk ke bagian yang penting. Secara konteks, pasar game itu gede banget ya. Dan gue rasa hampir tiap orang itu pasti main game online, baik secara mobile atau pakai PC. Bahkan kalau dari datanya aja, itu per tahun 2024 udah lebih dari 3,2 miliar orang di seluruh dunia yang main game, baik secara mobile atau PC. Atau bahkan game-game konsol kayak PlayStation, Xbox, dan lain-lainnya.
Jadi rata-rata dari kita semua tuh udah ke-expose sama yang namanya game. Kalau kita lihat lagi dari sisi positifnya, tentunya industri video game itu pasarnya gede banget dan bisa menghasilkan banyak lapangan pekerjaan baru. Nggak cuma di negara barat terutama, tapi di negara kita sendiri juga. Banyak kok di Indonesia game-game developer kayak Toge Productions, Lentera Studio, atau Agate itu udah ngebantu banget nambahin lapangan pekerjaan buat para game dev sama software engineer untuk bersaing. Dan tentunya nambahin devisa negara juga kalau memang karya-karyanya itu go internasional. Makanya tim media besar kayak The Lazy Monday itu juga berusaha naikin industri game Indonesia ini supaya lebih dilirik pemerintah dan juga lebih menarik. Dan supaya kebijakannya juga makin bersahabat agar produksi game di Indonesia itu juga makin baik dan makin naik. Karena pasarnya game itu gede banget ya. Itu kalau dilihat dari kacamata ekonomi makro ya. Nah, sekarang kita beralih ke soal manfaat pribadi, yang gue yakin juga pastinya ada dong. Karena game itu selain menghilangkan stres, gue yakin game-game ini yang emang dibuat kalau secara bagus itu juga pasti bisa ningkatin tingkat cara berpikir sama analisa problem solving juga. Belum lagi kalau gamenya itu berbasis storyline. Para pemainnya kan harus belajar juga untuk relate sama story-nya, dan dia jadi bisa belajar bahasa Inggris juga ya, harus ngerti bahasa Inggris dan bahasa lain juga sedikit-sedikit. Dan juga naikin level kreativitas juga, karena kalau level storyline-nya bagus, pengembangan imajinasi si pemain juga makin bertambah. Dan kalau misalnya kita berpindah ke games kompetitif, itu ningkatin banget level persaingan supaya buat bisa jadi yang terbaik. Jadi ningkatin ambisi dan motivasi pribadi ya. Gak heran kalau industri game kompetitif itu gede banget dan setiap pemainnya itu pada gila-gilaan untuk berusaha menjadi yang terbaik. Karena yang namanya saingan itu susah banget. Jadi level achievement yang didapat juga waktu berhasil pastinya luar biasa banget ya perasaannya. Dan ada satu keuntungan lagi yang mungkin dilewatin oleh banyak orang pada saat main game, yang orang tuh pada gak sadar. Yaitu waktu para pemainnya itu bener-bener serius banget untuk memecahkan algoritma dari game itu atau nyari-nyari loophole supaya bisa menang. Karena hal ini tuh butuh banget yang namanya level analisa dan critical thinking yang tinggi. Bahkan sampai ada riset dan jurnal yang bilang kalau para dokter dan ahli bedah yang main game itu bisa ningkatin level keterampilan dokter sama waktu reaksi refleks yang lebih baik kalau mereka main video game. Terutama kalau mereka melakukan prosedur kayak operasi manual, laparoskopi, sama teknik operasi yang menggunakan bantuan robot. Memang nggak dipublish secara massal juga oleh media, tapi masuk akal juga secara kalau di game kompetitif itu cara pikir, refleks, dan teknik yang digunain itu udah pasti berbeda banget sama pemain biasa. Tapi sayangnya yang namanya berlebihan itu nggak semuanya baik. Tentunya obsesi video game ini juga punya dampak negatif ya. Terutama yang menyebabkan gamer rage ini. You should be spending the start of your stream in practice tool last hitting creeps. It is seriously embarrassing watching you miss creeps when there isn't an enemy Kenapa level emosi kita itu bisa gampang banget kesulut gara-gara main game doang? Ini ada satu ahli psikologi yang bilang dan ngejelasin kalau biasanya orang-orang yang main video game itu cenderung ngalamin kondisi yang namanya alexithymia, yang adalah sebuah kondisi psikologis yang ngebuat seseorang itu nggak tahu gimana cara mengekspresikan dirinya, dan katanya lebih sering terjadi buat para cowok. Walau gue nggak percaya dengan hal ini, karena menurut gue biasanya ekspresi marah yang ditunjukkan para pemain itu udah pada jelas dan beralasan ya. Kalau dari game yang emang difficulty-nya susah atau emang terlalu bergantung sama RNG, sebuah singkatan dari Random Number Generator, itu pasti bisa bikin stres dan bikin emosi karena terlalu bergantung sama hoki-hokinya aja. Kayak ini ada contohnya, ada game yang namanya Darkest Dungeon, yang difficulty levelnya tuh menurut gue susah banget. Mulai dari perks yang hero-nya itu lu bisa dapat negatif atau positif tiap selesai misi, sampai fitur yang walaupun lu udah nurture hero lu sebaik mungkin, tetap kalau mati kagak bisa dihidupin lagi. Belum lagi dari gameplaynya, dimana musuhnya itu tiba-tiba bisa critical hit, yang bisa ngerubah situasi jadi lebih buruk lagi. Sampai pukulan hero lu sendiri juga bisa miss.
itu nggak sedikit yang ngebuat para pemain game ini jadi gregetan. Terus ada juga game yang tipenya itu kompetitif, yang biasanya alasannya udah cukup jelas juga kenapa bisa memicu emosi. Antara dipasangin sama tim yang nggak seirama atau nggak selevel, jadinya stres sendiri dan bisa nyalahin tim yang bahkan bisa bikin berantem ya in real life ya, kayak yang tadi sebelumnya gue ceritain. Atau bahkan sampai ketarik juga, bahkan sampai ke kehidupan pribadi ya. Kayak gue ambil contoh lagi dari Dota 2 aja ya, yang baru-baru ini terjadi. Kalau pemain Dota yang nickname-nya ini Amar DF, itu pernah ngejek-ngejek pemain Dota lain yang nickname-nya Soneiko di public game. Dan baru-baru ini, waktu mereka ketemu di arena profesional, si Soneiko ini sampai nyamperin si Amar dan kayak ngancem secara psikologis kalau dia itu siap ngadu secara fisik kalau misalnya emang mau ribut. Ini sampai cukup besar ya masalahnya pada saat itu. Sampai si Amar akhirnya minta maaf juga. Coba kalian bayangin, mungkin udah lewat itu public game-nya berbulan-bulan gitu ya. Tapi masih bisa ke-trigger lagi dan berefek lagi ke dunia nyata. Dan hal ini juga gue yakin berefek ke kehidupan pribadi juga. Kayak bisa sampai jadi emosian ke bawah-bawah ke kehidupan nyata. Bisa juga sampai ngerusak keseimbangan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari juga. Jadi pemainnya itu bisa aja jadi seharian bete tanpa sebab. Dan kalau udah begini kan jadinya malah nge-gaslight orang-orang di sekitarnya ya. Yang berpikiran apa jangan-jangan orang ini lagi marah karena sesuatu yang mereka lakukan gitu. Padahal ya karena alasannya ya dia habis kalah main game aja. Atau ketemu sama satu orang yang bikin dia kesel di dunia game. Gak percaya? Coba aja lu gangguin orang yang lagi nge-push rank ya. Pasti reaksinya sangat bersahabat. Dicoba aja ya kalau mau tahu ya. Sekarang caranya gimana supaya emosian ini bisa berkurang? Atau enggak, seenggaknya tuh tetap kejaga lah ya supaya nggak jadi toksik sama orang-orang di sekitarnya. Karena makin lama kalau hal ini dibiarinin terus, lama-lama bisa ngerusak pribadi si orang itu tersebut. Makanya rata-rata organisasi game e-sports gede itu pasti punya ahli psikolog yang tetap ngejaga supaya mental dan kepribadian mereka tuh tetap balance. Caranya ya udah pasti liburan dulu dari dunia video game ya. Carilah aktivitas lain kayak baca buku atau ya nonton film atau drama ya. Seenggaknya hobi lain dulu lah yang bisa diurusin. Atau kalau kalian mau hobi yang lebih bermanfaat buat nenangin pikiran, itu bisa ngerawat tanaman. Atau bisa juga melihara anjing atau kucing ya, yang jadinya nggak terlalu fokus main game lah. Solusinya terdengar simple dan kita semua udah pada tahu jawabannya. Tapi pasti yang namanya rasa pengen main game itu kan bisa datang lagi ya. Seenggaknya kalau udah libur lama nggak main, kondisi psikologi kalian tapi bakalnya lebih baik dan bisa berpikir lebih bersih daripada emosian terus. Hal ini kan juga dilakukan sama pemain-pemain e-sports yang emang udah pro di Dota 2 ya. Jadi player-playernya itu banyak yang inaktif, terutama biasanya sehabis turnamen gede. Karena kalau enggak bisa ketumpuk tuh emosi mereka, dan mereka bisa jadi toksik, dan malah bisa jadi kasus yang ngerusak karir mereka. So itu dia semua yang bisa gue berikan dari perspektif gue tentang gamer rage atau emosi yang disebabkan oleh main game. Sekarang kalian udah tahu ya sebabnya, yaitu biasanya dipicu sama rasa gregetan kalau nggak bisa mecahin masalah dari game itu. Atau bahkan kalau internet kita tiba-tiba lemot, padahal lagi nge-push rank gitu ya. Atau bahkan ketemu temen tim yang kerjaannya nge-troll doang. Banyak banget sih ya sebabnya. Bahkan temen gue juga bisa emosi main Candy Crush, lu bayangin. Jadi emang efek kelamaan main game aja yang bisa bikin kita semua tuh kayak begitu. Apalagi kalau tipe-tipe game yang dimainin itu kagak bisa di-pause ya. Begitu ada interupsi, pasti reaksi awal itu udah senggol bacok duluan. Ya solusinya ya dengan stop main game itu dulu selama beberapa waktu. Mungkin bisa diganti juga ke tipe gamenya ke arah yang lebih berbasis storyline. Atau game builder atau simulator kayak The Sims atau Against the Storm itu juga bisa ya. Itu lebih menenangkan jauh daripada main-main game kompetitif. Nah sekarang pertanyaan gue ke kalian. Kalian punya pengalaman apa nih dengan emosi yang ditimbulkan dari main game ini? Dan gimana cara kalian bisa berhenti emosian? Mungkin ada hacknya juga yang gue bisa tahu dan bisa gue pelajarin juga.
Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Karena gue yakin jarang ada yang bahas ini. Akhir kata, be critical and stay critical.